Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Metode Masruriyah, metode terkini senandung tajwid dan gharib, belajar tajwid dan gharib yang mudah dan menyenangkan dengan senandung. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki pada materi idgham shaghir, masih di bab 2 pada ahkamul huruf dalam buku Metode Masruriyah. Mari kita baca senandungnya. Idgham shaghir bila ada dua huruf, pertama mati, kedua huruf hidup. Huruf yang pertama lalu diidghamkan ke huruf kedua, jangan diragukan. Idgham shaghir 3 macam, tanda lain: mutamatsilain, mutajanisain, mutaqarribain. Mari kita lihat penjelasannya. Idgham shaghir, idgham berarti masuk, shaghir berarti kecil. Maksudnya adalah idgham yang kecil ya. Nanti ada huruf yang masuk ke dalam huruf yang lainnya yang sifatnya adalah kecil. Secara istilah, idgham shaghir adalah apabila ada dua huruf hijaiyah, huruf yang pertama sukun atau mati, dan huruf yang kedua adalah hidup atau berharokat. Kemudian huruf yang pertama tadi, yaitu yang sukun atau mati, diidghamkan, dimasukkan ke huruf yang kedua, yaitu huruf yang berharokat. Idgham shaghir dibagi menjadi 3 macam, yaitu antara lain ada idgham mutamatsilain, kemudian idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah mutaqarribain. Kita akan jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Kita baca senandungnya. Mutamatsilain bertemu huruf yang sama, baik itu makhraj ataupun sifatnya. Ba dengan ba, idrib bi'asaka, qad dakhalu, itu contoh da dengan da. Ba dengan ba, idrib bi'asaka, qad dakhalu, itu contoh da dengan da. Idgham mutamatsilain, idgham berarti masuk, sebagaimana tadi telah disebutkan arti bahasanya. Mutamatsilain berarti sama atau semisal. Dikatakan idgham mutamatsilain yaitu apabila ada dua huruf hijaiyah bertemu. Yang pertama berupa huruf mati atau sukun, dan yang kedua, huruf yang kedua adalah berupa huruf hidup atau berharokat yang sama, baik makhrajnya ya, tempat keluarnya huruf tersebut, maupun sifatnya, sifat dari huruf tersebut. Sebagai contoh, kita lihat pada lafaz berikut. Idrib bi'asaka, ada ba sukun ya, pertama huruf yang pertama yaitu ba sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat ya, huruf yang sama, huruf yang kedua hurufnya sama antara ba dengan ba, antara ba sukun dengan ba yang berharokat, hurufnya sama, huruf ba dengan huruf ba, maka ini disebut dengan bacaan idgham mutamatsilain. Maka huruf ba yang pertama yang sukun itu hilang masuk ke dalam huruf ba
yang kedua, maka nanti di sini diberikan tanda tasydid ya. Contoh yang lain adalah seperti qad dakhalu ya. Nanti dibacanya tidak boleh terpisah, daknya itu dalnya qalqalah tidak boleh nih ya. Qad dakhalu tidak dibaca demikian, tapi dibaca dengan idgham. Dal yang pertama yang sukun masuk ke dalam dal yang kedua yang berharokat fathah. Dal yang pertama hilang masuk ke dalam dal kedua, diberikan tanda tasydid ya, diberi tanda tasydid sehingga dibaca qad dakhalu. Kemudian kita lanjutkan. Ada perkecualian dari bacaan idgham mutamathilain. Walaupun bertemu dengan huruf yang sama, tapi tidak disebut dengan bacaan idgham mutamathilain. Sebagaimana disebutkan dalam senandung ini, mutamathilain tak berlaku wawu dan ya, bacalah dua harokat semestinya. Isbiru wasabiru fi yaumin, baca tanpa idgham itulah yang mungkin. Idgham mutamathilain tidak berlaku ketika huruf wawu bertemu dengan huruf wawu dan huruf ya bertemu dengan huruf ya. Sehingga pada dua huruf yang sama bertemu, yakni huruf wawu sukun bertemu dengan huruf wawu yang berharokat dan huruf ya yang sukun dan bertemu dengan ya berharokat, maka huruf pertama tidak diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, tetapi dibaca matobi'i atau panjang dua harokat ya, dengan panjang dua harokat. Kita lihat contoh pada lafaz-lafaz berikut. Isbiru wasabiru. Ada wawu sukun bertemu dengan wawu berharokat. Dua huruf bertemu, hurufnya sama, maka wawu sukun ini tidak boleh dimasukkan ke dalam wawu yang kedua yang berharokat, tapi harus tetap dibaca matobi'i wawu sukunnya. Kita tidak boleh membaca isbiru wasabiru, tapi bacalah ya runya, ru itu dibaca panjang wawu sukunnya dengan dua harokat. Isbiru wasabiru. Kemudian lafaz yang lain, amanu wa amilu. Kemudian lafaz yang ketiga, fi yaumin kana. Tidak boleh kita membaca ya sukunnya ini dimasukkan ke ya yang berharokat. Ya kedua tidak boleh dibaca fi yaumin kana, tapi bacalah dengan matobi'i ya, panjang dua harokat, dipanjangkan fi-nya. Fi yaumin kana. Adapun contoh yang lengkap tentang bacaan idgham mutamathilain bisa kita lihat pada tabel lampiran. Mari kita praktik membaca idgham mutamathilain ya, pada idgham shaghir. Kita baca lafaz-lafaz berikut. Faqul nadrib bi'asakal hajara. Ada bacaan idgham mutamathilain karena ada ba sukun bertemu dengan ba yang berharokat, maka dibaca ba yang pertama, ba sukunnya masuk ke dalam ba yang kedua yang berharokat, maka dibaca faqul nadrib bi'asak. Tidak boleh dibaca faqul nadrib bi'asak, tidak boleh begitu ya, harus dimasukkan ke dalam ba yang kedua. Wa qad dakhalu bil kufri. Ada bacaan idgham mutamathilain karena ada dal sukun bertemu dengan dal yang berharokat, maka dibacanya wa qad dakhalu, bukan dibaca
Wa qad dakhalu, ya dalnya masuk ke dalam dal yang kedua, ya dal pertama masuk ke dalam dal yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum, ada bacaan idgham mutamatsilain karena ada tak sukun bertemu dengan tak yang berharokat, maka ta yang pertama yang sukun masuk ke dalam ta yang kedua. Idz zahaba mughadiban, ada bacaan idgham mutamatsilain karena ada zal sukun bertemu dengan zal yang berharokat, maka zal yang sukun masuk ke dalam zal yang berharokat, yaitu zal yang kedua. Dan sampai ke bawah kita harus tahu juga mengapa ini bacaan disebut bacaan idgham mutamatsilain. Khusus pada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat ini, sebelumnya kita sudah bahas bahwa ini masuk pada hukum mim sukun, disebut dengan bacaan idgham mimi atau idgham mislain. Ini juga termasuk pada hukum idgham shogir, ya, masuk pada idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sama bertemu, ya. Yang pertama adalah mim sukun, mim, yang kedua adalah mim berharokat. Maka kita baca kuntum muslimina, maka dibacanya mim sukun masuk ke dalam huruf mim yang berharokat. Maka bacanya adalah kuntum muslimina, tidak dibaca kuntum muslimina, ya, dipisah kuntum muslimina karena ini diidghamkan. Yuk kita baca ulang dari awal, ya, sambil diingat kembali alasan mengapa ini bacaan disebut dengan idgham mutamatsilain. Faqul nadrib bi'asakal hajara wa qad dakhalu bil kufri fama rabihat tijaratuhum idz dhahaba mughadiban fala yusrif fil qatli bal la'anahumullahu bikufrihim kuntum muslimina in kuntum mu'minina. Demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini kita mendapatkan pahala, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.